Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Maret minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman. Ini adalah segmen yang membahas tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang sangat besar, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. So, kalian jangan sampai transfer. Hari ini kita akan ngomongin tentang IHSG dan juga saham lagi teman-teman ya. Seperti yang kita tahu di minggu-minggu kemarin teman-teman ya, tepatnya tuh di hari Kamis kemarin, karena ini gue videonya gue buat hari Kamis ya, itu IHSG-nya tuh masih berada di level 6.800-an ya. Kemarin dia sempat naik, bikin higher high dulu sekali, terus kemudian dia ke retrace lagi ke bawah, kena koreksi lagi. Dan seperti apa kondisi IHSG-nya, lebih lanjutnya seperti apa, dan juga saham-saham yang kalian request juga bagaimana. Seperti biasa, gue akan jelasinnya di dalam monitor, supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan hari ini kita akan bahas saham lagi, teman-teman ya. Dan oleh karena itu, gue menggunakan charting tools dari TradingView ini. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi, buat teman-teman semua di rumah, kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba yang namanya tradingview.com. Ini adalah website yang menyediakan charting tools yang luar biasa keren banget. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian coba cek aja nih langsung ke websitenya di id.tradingview.com. Terus kalian daftar secara gratis, kemudian kalian setelah daftar ke bagian chartnya langsung deh bisa menikmati fitur-fitur ini secara gratis teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap lagi seperti indikator lebih banyak, kemudian fitur backtest juga lebih detail, kalian bisa backtest intraday. Atau kalian pengen data historis yang lebih panjang, kalian bisa coba yang pro-nya. Kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Terus kalian tinggal pilih kalian mau beli yang mana paketnya gitu ya. Memang berbayar tapi itu worth it banget. Nah, di depan kalian ini sudah ada chart atau indeks dari IHSG atau apa namanya indeks kita teman-teman ya, saham kita. Yang mana teman-teman ya, ini saya buat video ini, mohon maaf sekali lagi teman-teman, saya buatnya itu di hari Kamis malam, yang mana marketnya ini pada hari ini itu tutupnya di 6.868. Tetapi besok itu di hari Jumat mungkin masih bisa berubah marketnya. Cuman mungkin semoga nggak jauh-jauh amat dari apa yang kita akan bahas di sini ya. So saya minta maaf karena saya tidak bisa membuat videonya di hari Jumat besok karena ada urusan. So daripada nggak buat video sama sekali ya, mendingan saya buatnya di hari Kamis malam ini aja ya. Walaupun sedikit terlalu awal, belum sesuai close-nya, tapi minimal masih bisa ada perkiraan ya. Oke. Nah, untuk kondisi IHSG gimana di hari Kamis ini kan tutupnya di 6.868 ya, teman-teman. Dan ini ditutupnya di candle bearish, tutup gap. Pada saat tutup gap dia nggak langsung reverse ke atas. Ini bisa jadi nanti hari Jumat besok dia masih candle merah ya. Dan kalau misalnya masih candle merah, untuk hari Seninnya itu juga bisa menjadi sesuatu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama alasannya yaitu adalah dari pembentukan dari analisa teknikalnya, dia teman-teman ada bikin divergence bearish, teman-teman ya, bearish divergence seperti ini. Sebentar, ini saya mau edit dulu karena ini ada extended line ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalian lihat ya, dia bikin higher high di harganya, tapi di oscillatornya dia bikin lower high seperti ini. Ini artinya adalah bearish divergence yang mana tendensi momentumnya itu adalah ke bawah ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ini pembentukan patternnya juga rising wedge, teman-teman ya. Dia bisa break pattern rising wedge ini dan dia bisa bergerak ke bawah ya. Cuman good newsnya, tahanan kita di level 6.700 itu masih menahan ya teman-teman ya. So dia masih ada kemungkinan kalau misalnya sampai 6.700 dia masih bisa untuk nahan dan dia bisa berbalik ke atas. Ya semoga itu adalah yang terjadi ya. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya rising wedge-nya ini ternyata dia ngebreaknya ke atas. Jadi high yang ada di level 6.996 atau di 7.000-nya itu sudah di break ke atas, itu berarti kita bisa bermain di atas level 7.000
sampai ke 7.200 teman-teman. Seperti itu ya. Jadi IHSG pandangannya masih seperti itu, harap hati-hati saja karena berita tentang perang Ukraina dan juga Rusia ini masih terus berjalan, belum ada titik terangnya ya, dan itu masih bisa mempengaruhi harga pasar teman-teman ya, karena ya panic selling dan segala macamnya masih bisa ngegerus pasar. Kalian persiapin aja di 6.700, kalau misalnya kena dan dia jebol, itu berarti dia kembali lagi bermain di range sideways besarnya ini, yaitu di 6.480 sampai ke 6.700 tadi. Oke, seperti itu untuk IHSG-nya. Kemudian berikutnya untuk saham-saham yang kemarin saya sudah sebut teman-teman ya. Yang pertama itu ada PTBA. Nah, untuk PTBA kemarin kita sudah hampir kena TP teman-teman tentunya. Kalau misalnya ikutin rules 70%-nya saya, itu kita sudah ambil TP sebagian di 3250 ya. Thanks God, kita sudah dapat profit yang cukup lumayan, sekitar hampir 8%-an ya, dan itu sudah cukup untuk minggu kita ya. Kenapa PTBA bisa naik seperti ini? Karena memang energi, saham-saham energi itu terutama di batu bara itu naiknya lagi luar biasa. Kita tahu harga coal itu juga naiknya luar biasa sekali. Itu otomatis mempengaruhi harga-harga saham yang ada di IHSG yang terutama berhubungan dengan energi, yaitu batu bara khususnya teman-teman ya. Saham-saham batu bara lainnya seperti INDY itu juga naiknya luar biasa ya. Kalian tinggal liatin aja yang laggingnya yang mana, contohnya teman-teman ya, seperti itu. Misalnya kalau misalnya kalian lihat saham-saham lagging lainnya itu seperti Adaro belum terlalu naik banyak ya, tapi yang Adaro mineralnya tuh naiknya udah luar biasa bagus, sudah sempat ARA. Jadi itu mungkin saham-saham energi bisa kalian perhatikan yang lainnya kayak gitu ya. Itu untuk PTBA kemarin kita ini good trade teman-teman ya, hasilnya masih bagus. Dan lebih baik kalau sudah kena 70% ini stop lossnya jangan lupa di BEP, dan nanti tinggal menikmati kalau dia kena TP ya sudah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Kita yang seenggaknya sudah ambil 50%-nya atau 70%-nya kita sudah take profit dulu ya. Yang penting manajemen kita bagus teman-teman, seperti itu ya. Itu untuk PTBA-nya. Kemudian berikutnya kemarin saya sempat singgung tentang MTK juga ya. Dan MTK ini juga thanks God juga dia sudah naik ya teman-teman sampai ke 2240. Itu sekitaran sekitar 8%, 9% juga ya, tapi itu masih jauh dengan target kita. Target kita tuh di 2440 sampai 2500 ya, itu target kita ya teman-teman ya. Tapi ini sudah 50% juga, sudah 1:1 dengan SL-nya. Yang kita lakukan adalah BEP-in aja, takutnya kalau misalnya dia kena reverse itu tidak bisa maksudnya kita masih bisa dapat profit SL plus ya, atau kalau misalnya kita naikin lagi SL-nya tuh ke angka 2090 supaya kita bisa dapat SL plus juga ya. Sisanya kita diamin aja ke atas. Semoga bisa sampai ke target ya. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan di MTK ini agak riskan. Kenapa? Karena di sini kan kalau kita tarik Fibo seperti ini dia sampai di 618-nya. Nah, di 618 ini jangan sampai dia bikin swing ya. Kalau dia bikin swing high di sini, takutnya dia malah ke bawah dan dia ikut koreksi ke bawah ya. Bagusnya MTK ini sudah break structure-nya ada di sini di 2100. Jadi kalau dia koreksi, semudah-mudahan pada saat koreksi itu dia bisa tahan di 2100. Makanya tadi saya bilang SL-nya tuh geser di bawah 2100, yaitu di 2050, supaya kalau dia tembus 2100 kita masih bisa dapat SL plus-nya sedikit, lumayan teman-teman ya. Jadi itu cara memanage-nya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa direkomendasikan apa? Jujur teman-teman, untuk yang direkomendasikan minggu depan tuh tidak banyak ya. Kenapa? Karena sekali lagi, pertama IHSG-nya itu lagi bearish divergence. Berarti itu masih ada resiko yang cukup besar kalau misalnya dia kegerus lagi, dibantu dengan nanti takutnya ada berita war mendadak segala macam, itu malah memperburuk ya. Jadi untuk minggu depan saya cuman bisa kasih referensi itu Medco teman-teman ya, Medco. Nah, MEDC. Kenapa Medco? Pertama teman-teman alasannya dia kan walaupun dia sekarang berada di level resistance teman-teman ya. Resistance yang true-nya itu di sini, yang di body, kemudian yang di highest-nya itu di sini, yaitu di shadow-nya teman-teman. Dua-duanya ini dia sempat di break teman-teman dengan satu candle ini di tanggal 24 Februari 2022 yang ini ya, dan sempat mendapat rejection. Harusnya teman-teman kalau misalnya dia pengen reject ke bawah, harusnya di sini candle berikutnya ini udah bearish, harusnya sudah bearish lagi gitu loh ya. Maksudnya dia sudah harusnya tekanannya ke bawah. Tapi ternyata dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 2 Maret kemarin ya, itu dia malahan naik lagi dan dia bertahan di atas level level resistance-nya ya. Jadi ini nanti hari Jumat teman-teman kalian tinggal perhatikan saja apakah dia bisa break di level 680 ke atas ya. Kalau misalnya bisa teman-teman, itu berarti
kalian bisa entry ya. Ataupun kalau dia masih bisa minimal dia berada di atas 650, itu juga kalian masih bisa entry. Jadi entry-nya ya untuk si Medco ini bisa di harga 650-an, 655, yaitu itu minimalnya 655 deh ya. Kemudian untuk SL-nya kalian bisa taruh itu di level 600 ya, kurang lebih di level 600 lah untuk SL-nya dengan resiko di sekitar 8%, oke? Dan kemudian untuk untuk rewards-nya atau untuk profit-nya kalian bisa set di angka 755 ya. Risk reward ratio 1:1,82, TP-nya sekitar 15%, SL-nya sekitar 8%. I think it's a good trade. Masih trade yang bagus teman-teman ya, seperti itu. So, itu untuk si Medco. Kemudian dari volumenya kita bisa cek juga Medco ini volumenya luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi di tanggal 24 Februari kemarin itu volume dia tuh mencapai 591 ya. Berarti ini volume pembeliannya luar biasa. Dari yang tadinya dia tidur volumenya, kemudian dia muncul volumenya sebesar ini tentunya sangat berpengaruh ya. Dan kalau misalnya kabar baiknya juga pada saat dia bearish volumenya menurun, pada saat dia bullish candle ini volumenya juga lebih besar daripada kedua volume pada saat dia bearish. Itu menunjukkan adanya tekanan dan juga adanya momentum untuk dia bisa bullish lagi ya. Semoga kita bisa kena TP lagi di trading kita yang Medco ini dan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi ini bukannya bukannya ramalan teman-temannya, bukannya bukannya prediksi teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, ini hanya referensi ya. Saya bukannya mau sok tahu tentang market seperti apa gitu ya, karena memang ada yang komen tuh ya, kalau misalnya di YouTube saya ada yang komen, ini prediksinya salah total katanya, kalau enggak sok tahu lah apa segala macam. Sekali lagi saya bikin video ini bukannya untuk ajang sok tahu, bukannya untuk ajang sok bener atau siapa yang paling pinter atau apa ya. Saya hanya pure berbagi ke kalian itu cara saya melihat market seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya buat kalian ini yang baru-baru trading ya, apalagi menggunakan analisa teknikal, kita bisa sharing ilmu nih teman-teman ya, bisa tukar ilmu, kalian bisa belajar sesuatu, cara saya ngelihat gimana, mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Toh kalau misalnya menurut kalian ini nggak bermanfaat ya sudah, saya mohon maaf dan kalian bisa unsubscribe aja, nggak usah ditonton lagi video saya, selesai seperti itu, oke? Nah kemudian untuk saham-saham yang kalian request tentunya ada banyak ya, seperti biasa teman-teman. Yang pertama teman-teman itu ada ADCP ya. Oke, dan sekali lagi teman-teman, kalau saya bahas saham-saham seperti ini teman-teman ya, ini yang kayak saham-saham ADCP ini yang saham-saham nggak liquid lah ibaratnya seperti itu ya. Ini saya bahas ini bukannya suruh kalian beli ya, bukannya saya pom-pom saham ini gitu ya, apalagi dengan kata pom-pom segala macam ya. Enggak, kenapa? Karena saya tidak ada apapun hubungannya dengan saham ini, saya punya juga enggak gitu ya. Kenapa saya bahas saham ini? Ini karena saham-saham yang teman-teman semua request di kolom komentar, itu sebisa mungkin saya bahas semua supaya ya saya juga netral di sini, saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya nggak punya sahamnya ya. Nanti kalau saya bikin saham kayak misalnya contoh tadi ya, saya misalnya bilang tadi Medco, nanti saya disangka pom-pom. Enggak teman-teman ya, saya juga belum beli gitu loh ya. Saya belinya nanti kalau misalnya konfirmasi saya sudah bilang itu beneran ya. Jadi ini bukannya ajang pom-pom, apalagi pom-pom ya, saya nggak sama sekali nggak pom-pom. Yang viewer saya juga cuma sedikit ya, saya juga bukannya pom-pom, saya cuma sharing sekali lagi apa yang saya tahu ya di dalam dunia trading. Oke. Untuk ADCP ya teman-teman ya, ini sahamnya non liquid ya, dan dia sudah ARB berkali-kali. Harusnya dia masih bisa terus untuk ARB, karena ini untuk ARB 2 hari terakhir terutama ya, dia penekanannya masih ke bawah ya, masih ada rejection ke atas, dia sempat ke atas tapi di reject lagi, artinya tidak ada volume di sini dan harganya terus digerus ke bawah. Saran saya kalau punya ADCP ini mendingan pikirin exit plan-nya dulu seperti apa ya. Itu ADCP. Nextnya Bumi, ya. Nah ini Bumi juga saham-saham yang dikira ini pom-pom. Enggak teman-teman ya, saya nggak punya juga Bumi gitu ya. Cuman ini pandangan saya doang nih, kan kalau lihat ya Bumi ini udah di ARB banyak banget ya. Kemudian di hari Kamis ini dia tanggal 2 Maret nih volumenya tinggi sekali ya. Itu mungkin karena saham-saham energi ini lagi up ya. Mungkin di besok itu dia bisa naik teman-teman ya. Bisa di pump lagi nih si Bumi. Untuk entry-nya kalau misalnya kalian mau spekulasi di saham Bumi ini, sebenarnya bisa kalian entry di 52, terus di 51 kalian sudah harus di 51 atau di 50 kalian harus keluar 50 deh ya, harus keluar. Tapi ada resikonya. Kenapa? Resikonya kalian nggak bisa keluar di 50. Udah itu aja ya. Tapi kalau misalnya kalian berani silahkan, kalau enggak ya jangan ya, karena ini sahamnya beresiko tinggi ya. Seperti itu Bumi.
Kemudian berikutnya ada saham Enak ya. Nah, untuk saham Enak ini kalau misalnya kita lihat dari H4-nya dulu deh ya. Dari H4-nya teman-teman ya. Ini kan saham ibaratnya baru ya, baru IPO ya di tanggal 8 Februari. Kemudian dia digerus ke bawah sampai 635, supportnya dia mantul. Dan di sini baiknya adalah di angka 735 itu adalah resisten dia dan dia bisa di break dan dia kenahan. Ini ada pola yang bagus. Dan hari ini tanggal 2 hari Kamis dia bisa close di atas level opennya dia bearish kemarin. Artinya apa? Artinya tekanannya masih kuat ke atas, bisa dilihat dari 2 candle bullish ini. Next hari Jumatnya harusnya dia masih bisa naik ya teman-teman. Sampai mana? Ya kita lihat dulu sampai di resistance terdekatnya di 835 teman-teman. Nah kalau misalnya dia bisa break ke atas lagi 835, dia di break, itu kemungkinan dia bisa bikin higher high atau price-nya all time high-nya dari dia harga IPO-nya di pembukaan 895 sampai 900 seperti itu ya. Itu untuk si Enak teman-teman. Berikutnya ada ICBP. Nah untuk ICBP ini dia sudah break, dia punya falling wedge-nya ya, falling wedge-nya dia di break ternyata ya. Jadi turunnya drastis sekali ya, sampai dia ke low-nya di 7.925. Nah 7.925 ini merupakan area order block-nya dia teman-teman ya. Jadi atau dengan kata lain itu area SND-nya, area demand-nya lah. Nah demand-nya itu di antara 7.750 sampai 7.925. Jadi kalau misalnya kalian mau entry bisa nih sekarang ya, harganya sudah tergerus cukup jauh, udah masuk ke area order block atau daerah demand-nya. Dan kalian kalau misalnya entry di daerah sini itu risk reward-nya bagus ya. Jadi resiko kalian tuh cuma sekitar 4%, 3%, tapi untuk TP-nya kalian bisa dapat sekitar 9%. Jadi risk reward rasionya 1/2,4. It's a good trade kalau misalnya menurut saya loh ya. ICBP ini lumayan oke kalau misalnya kalian mau ambil berdasarkan risk reward ratio dan juga technical analisisnya. Oke, seperti itu untuk ICBP. Berikutnya ada Pegas teman-teman. Nah untuk Pegas ini sendiri dia sudah break structure dan kemudian dia sudah mentok di structure-nya, di retrace. Sekarang dia mau retest lagi teman-teman yang kedua kalinya. Kalian bisa lihat di hari Rabu dia sempat bikin breakout ke atas, tapi dia ditarik lagi ke bawah, close-nya di retracement-nya dia lagi, di resistance-nya dia lagi. Dan di hari Kamis ini dia tidak ada pergerakan ya. Nanti kita perhatikan aja apakah dia bisa false break ke bawah. Kalau dia false break ke bawah nih kemungkinan akan jadi double top kecil dan dia bisa bergerak ke level 1385 lagi ya. Tapi kalau misalnya dia bertahan di atas ini besok hari Jumat, yaitu kemungkinan dia masih bisa up sampai ke ini ada level yang harus diperhatikan ya. Nah, di sini dia bisa break 1.500 ke atas, dia bisa kejar sampai ke level 1.600-an lagi. Ya, jadi untuk Pegas seperti itu gambarannya. Kemudian berikutnya ada Jekon teman-teman. Jaya Konstruksi ya. Nah untuk Jaya Konstruksi trennya sebenarnya di H4-nya itu masih bearish sekali ya, dan sekarang juga belum ada tanda-tanda momentum bullish yang bagus. Di sini sebenarnya sudah ada, tapi hari keesokannya dia tidak kuat untuk ngebreak dia punya dynamic resistance-nya yang ada yang menggunakan exponential moving average 21-nya, dan malahan dia reduce lagi membentuk descending triangle seperti ini yang tendensinya dia bisa break ke bawah. Jadi kalau untuk Jakon ini harap hati-hati teman-teman ya. Jadi dia masih bisa kalau dia break support minornya ini ya, support triangle descendingnya ya ke bawah. Ini dia bisa 1/1 nih. Ya bisa 1/1 tuh bisa turunnya kira-kira sampai ke level 60-an, 65-an lah ya. 65-an seperti itu. Berikutnya PMMP. Nah untuk PMMP ini juga berada di resistance teman-teman, dan di sini juga banyak candle rejections, artinya dia susah banget nih buat naik ya, selalu dihadang terus, selalu ada yang nahan terus ya. Itu kalau misalnya seperti ini gue juga nggak bakal mau entry dulu, tunggu konfirmasi lebih lanjut ya, yang mana harus ada satu candle bullish yang bisa nutup dia punya shadow-nya ini atasnya, rejection candle-nya, supaya power bullish-nya itu tetap ada ke atas. Selama dia masih nunjukin candle-candle seperti ini, lebih baik kita tunggu dulu konfirmasi, wait and see dulu, lihat dulu saham-saham yang lainnya. Oke. Yang terakhir teman-teman ada Tower, TOWR. Nah, kalau untuk saham Tower ini juga sama, dia masih berada di bearish trend-nya ya. Sekarang dia baru masuk ke dynamic resistance-nya dan kemudian dia dipantulin lagi atau di reject lagi ke bawah. Sekarang dia berada di minor support-nya yaitu di angka 1005 ya, 1000 sampai 1005. Ini hati-hati kalau misalnya dia dari Jumat besok dia break di bawah 1005 ini, yaitu kemungkinan harganya masih bisa turun lagi ya.
Ini juga belum ada momentum yang pasti, dari volumenya juga masih belum ada yang bagus teman-teman ya. Ini volume sellingnya yang masih lebih gede. So untuk towernya ini juga hati-hati, masih belum ada indikasi untuk dia bisa ke atas. Indikasinya kapan Bang? Kalau misalnya kalian melihat ada satu pembentukan candle bullish yang bodinya cukup bagus ya, cukup lebar dan juga penuh, tidak ada wicknya, dan kemudian diikuti dengan volume yang naik. Nah itu baru ada momentum yang ke atas, sehingga untuk lebih pastinya dia harus keluar dulu dari dynamic resistance ini. Dari dynamic resistance dia harus patah dulu ke atas, mungkin bergerak di angka 1085-an sampai ke 1100, baru itu bisa menjadi satu acuan momentum pembalikan arah harga. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, ini aja yang mau gue bahas, dan buat kalian yang merasa video ini kurang bermanfaat, saya sekali lagi mohon maaf. Tapi kalau misalnya menurut kalian bermanfaat dan sudah support saya selama ini, terima kasih teman-teman, kalian yang membuat saya semangat untuk bikin video. Terima kasih. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Baiklah teman-teman, jadi itulah pembahasan tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan untuk 1 minggu ke depan ya. Dan juga tadi gue udah bahas juga saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan juga sekali lagi gue ingetin teman-teman ya, kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian juga harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Di sini gue hanya sharing pendapat gue pure sebagai seorang trader. Gue bukannya financial advisor, jadi kalau misalnya kalian ambil sesuatu dari video ini, kalian harus juga sesuaikan dengan resiko kalian masing-masing tentunya. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka menawarkan investasi, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai kalian transfer karena itu adalah penipuan. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini dan kalian merasa channel ini bermanfaat. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Bisa itu saham, bisa itu materi, atau apapun itu. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.